فقد افترى إثما عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan kembali di majelis yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala berkahi. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan kita semua ilmu yang bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu ini berbuah amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan melanjutkan penjelasan tentang syarah hadis Arba'in Nawawi atau hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah rahimahullah. Dan kita sudah sampai pada penjelasan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada malaikat. Dari pertanyaan kedua dari pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan atau disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hari ini insyaallah kita akan mulai dengan pembahasan tentang iman kepada kitab-kitab Allah dan iman kepada rasul-rasulnya. Ketika Nabi kita menjawab pertanyaan malaikat Jibril alaihi salam, pertanyaan yang kedua tentang atadri manil iman, atadri mal iman, apakah engkau tahu wahai Muhammad apa itu iman? Nabi kita menjawab, al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita bahas. Lalu beriman kepada malaikat-malaikatnya sudah kita bahas pula secara ringkas. Lalu iman kepada kitab-kitabnya. Iman kepada kitab-kitabnya, al-kutub itu jamak dari kitabun. Kata kitab kalau secara bahasa artinya maktub, yang tertulis, ya. Namun yang dimaksud adalah wa kutubihi, dan kitab-kitabnya yaitu kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi-nabinya yang dimuliakan dan juga rasul-rasulnya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui bersama bahwasanya tidaklah seorang rasul diutus kecuali ya Allah Subhanahu wa taala kirimkan bersamanya syariat-syariatnya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larang-larangannya yang tertuang di dalam kitab-kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
kana an-nasu ummatan wahidah. Manusia dahulunya adalah umat yang satu, yaitu umat yang satu di dalam agama mereka, dalam Tuhan mereka, dalam keimanan mereka. Lalu kemudian mereka berselisih, ya, di antara mereka ada yang kufur. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Lalu Allah Subhanahu wa taala kirim kepada mereka para nabi-nabi yang memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitab. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan bersama pengutusan mereka, Allah turunkan kitab-kitab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam, wa ja'alna fi dzurriyyatihima an-nubuwwata wal kitab. Dan kami jadikan pada anak cucu mereka yang di antara mereka ada yang menjadi nabi, an-nubuwah, kenabian, wal kitab, dan juga diberikan kitab. Lalu di antara yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini, atau sering disebut oleh para ulama al-kutub as-samawiyah, kitab-kitab yang diturunkan dari langit, ya, wahyu, berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Taurat, ya, Zabur, Injil. Kemudian ada lagi suhuf milik Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga suhuf Nabi Musa alaihissalam. Semua ini terhapus. Terhapus oleh siapa? Terhapus oleh kitab yang memiliki dominasi, ya, atau istilahnya seperti supremasi. Ada di antara kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, satu kitab di antaranya memiliki dominasi, mengontrol atau menghapus kitab-kitab yang lainnya, yaitu kitab Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kana an-nasu ummatan wahidah faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitab. Kemudian dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-48, dan kami turunkan kepada engkau Muhammad Alkitab, yaitu Al-Quran, bil haqqi, dengan hak, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, yang Al-Quran ini bertugas membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang tadi disebutkan, wa muhaiminan alaih. Lalu kitab Al-Quran mendominasi semua kitab tadi, sehingga kitab-kitab tadi semuanya terhapus ketika Al-Quran diturunkan, sehingga kitab-kitab tersebut tidak diamalkan syariatnya, hukum-hukumnya, ya, ketika Al-Quran turun. Namun sebagaimana yang akan kami jelaskan pada hari ini tentang
syariat dari umat-umat sebelum kita. Syariat dari umat-umat sebelum kita bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya syariat dari umat-umat sebelum kita? Para ulama berselisih pendapat. Apakah syariat-syariat mereka bisa dijadikan dalil, hujjah yang kemudian diamalkan hukumnya, atau memang seluruhnya total dihapus, tidak ada yang kita kerjakan? Perlu diketahui dulu bahwasanya ada sisi kesepakatan di antara para ulama. Sisi yang disepakati oleh para ulama ada dua hal. Yang pertama, syariat umat sebelum kita apabila Al-Quran atau sunnah syariat di umat kita menyetujuinya, mendukungnya, ya. Ada disebutkan pula di dalam syariat kita atau di zaman Nabi SAW bahwasanya syariat tersebut diamalkan. Maka syariat macam yang pertama ini disepakati bahwasanya syariat tersebut menjadi syariat kita. Nah, ulangi lagi, syariat umat sebelum kita yang disepakati, disetujui dan didukung oleh Al-Quran dan hadis. Ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya syariat-syariat tersebut diamalkan, maka sudah jelas syariat umat sebelum kita yang seperti itu menjadi syariat kita pula. Contohnya apa? Contohnya adalah berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian ibadah berpuasa, menahan diri dari yang membatalkan puasa, makan, minum, berhubungan suami istri dari subuh sampai maghrib, atau dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sebagaimana kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana syariat ini juga diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan bahwasanya di antara syariat-syariat umat sebelum kita, apabila memang disetujui, didukung oleh agama atau oleh syariat kita, oleh Al-Quran dan Sunnah, maka syariat tersebut sudah pasti diamalkan. Yang kedua, syariat umat sebelum kita, macam yang kedua ini, syariat tersebut tidak didukung, bahkan diingkari. Diingkari atau diselisihi oleh syariat kita. Maka syariat seperti ini sudah pasti disepakati oleh para ulama tidak diamalkan, tidak kita amalkan. Contohnya apa? Banyak. Di antaranya adalah syariatnya umat Nabi Musa alaihissalam, bahwasanya orang yang bermaksiat di zaman beliau itu tidak akan dihapuskan dosanya kecuali dengan membunuh diri mereka sendiri. Dalam surat Al-Baqarah, wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Sebentar saya buka. Surat Al-Baqarah masih di juz pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Dan ingatlah
Apabila Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, innakum zalamtum anfusakum, sungguhnya kalian telah berbuat zalim kepada diri kalian sendiri, bittikhadhikumul ijl, dengan menjadikan ya sesembahan selain Allah ya dari al-ijl. Ya. Al-ijl ini adalah anak sapi. Anak sapi yang mereka jadikan sesembahan, jadikan Tuhan. Disebutkan oleh Musa alaihi salam, kalian telah berbuat zalim dengan berbuat dosa ini. Apa kata Nabi Musa? Faqtulu anfusakum, maka fatubu ila bariikum, maka bertobatlah kalian kepada Tuhan kalian, Rabb kalian. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri-diri kalian. Dzalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaikum, yang mana itu adalah baik bagi kalian di sisi Tuhan kalian, sehingga Allah fataba alaikum, menerima taubat kalian. Innahu huwat tawwabur rahim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Nah, ini syariat di zaman Nabi Musa. Kalau orang berdosa, bertaubat, mau dihapuskan dosanya, disuruh untuk membunuh diri mereka sendiri. Dan jelas di syariat kita, membunuh diri sendiri dilarang, diingkari, ya. Bahkan menjadi dosa besar bunuh diri sendiri. Wala tulqu anfusakum wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu fi sabilillahi wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Dan berinfaklah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian lempar diri kalian dengan tangan-tangan kalian sendiri kepada kebinasaan. Wa ahsinu, dan berbuat ihsanlah. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri kita, memuliakan jasad kita, dan jangan melemparnya pada suatu kebinasaan, termasuk membunuh diri. Tidak boleh. Dan ini sedikit faedah ya. Di antara bentuk perusakan diri, atau bisa dikatakan bunuh diri secara tidak langsung, adalah memakan hal-hal yang tidak baik, tidak thayyib, atau bahkan haram. Seperti di antaranya adalah syariat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengharam khamr, ya, tidak baik untuk akal, tidak baik untuk kesehatan. Kemudian di antaranya disebutkan oleh para ulama, Allah mengharamkan, mohon maaf, rokok, ya, karena rokok ini membahayakan diri. Dan saya yakin semua orang perokok yakin, sepakat bahwasanya rokok tidak baik, bahkan merusak. Maka di antara para ulama, termasuk ulama di negeri kita, Majelis Ulama Indonesia, mengatakan bahwasanya rokok hukumnya haram. Hukumnya haram. Maka syariat Nabi Musa ini tidak kita amalkan. Karena apa? Di dalam agama kita, atau di dalam syariat kita, agamanya sama. Kita semua para nabi agamanya sama, Islam. Tetapi di syariat kita dilarang untuk membunuh diri kita sendiri. Ada lagi di antara syariat umat terdahulu juga yang disebutkan oleh para ulama adalah kalau baju mereka kena najis, tidak ada jalan untuk membersihkannya kecuali dengan memotong pakaian atau bagian kain yang terkena najis. Sedangkan di syariat kita diperbolehkan untuk mencuci, ya. Dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikihnya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan cara membersihkan najis yang bermacam-macam. Ada najis mughalladhah, ya, najis yang berat seperti air liur, anjing, dan lain sebagainya. Kita dipersilakan untuk mencucinya. Namun di syariat sebelumnya tidak seperti itu. Dan banyak sekali, ya, banyak sekali hukum-hukum dari syariat sebelumnya yang tidak diamalkan di dalam syariat kita. Nah, yang menjadi perselisihan adalah syariat, yaitu macam yang ketiga. Syariat umat sebelum kita, yang di syariat kita tidak ada dukungannya.
tidak disetujui atau tidak disepakati, tidak juga diingkari, tidak diselisihi dalam syariat kita. Jadi didiamkan saja. Jadi didiamkan saja. Bagaimana hukumnya? Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya hukumnya tidak diamalkan. Ya, tidak diamalkan, tidak dipraktekkan. Di antaranya mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Bagi setiap umat kami jadikan, kami adakan, kami berikan syariat dan jalan mereka, manhaj mereka. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'istu ilan nasi amah." Dahulu nabi-nabi itu diutus untuk kaumnya khusus, ya. Ada nabi diutus untuk kaum khusus, tidak diutus untuk kaum yang lainnya, ya. Seperti Nabi Saleh untuk kaum apa? Samud dan lain sebagainya. Wa bu'istu ilan nasi amah, aku diutus untuk seluruh manusia secara umum. Artinya kenabian sebelum Nabi dengan Nabi Muhammad SAW berbeda. Namun wallahu taala alam bisawab, pendapat yang lebih kuat adalah apabila ada syariat yang didiamkan, maka menjadi syariat kita juga. Ya, pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya syariat-syariat yang didiamkan, syariat-syariat umat sebelum kita yang di dalam Al-Quran dan hadis tidak ada riwayat atau ayat yang menyetujuinya atau menyelisihinya, maka syariat tersebut kita amalkan. Di antaranya adalah kisah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang kisos. Kita ketahui bahwasanya kisos asalnya adalah membunuh dibalas dengan membunuh. Kemudian di antara syariat umat sebelum kita adalah selain membunuh termasuk melukai, ya, cara menggugurkannya juga dengan dilukai kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa katabna 'alaihim" dalam surat Al-Maidah ayat 45, "Fiha anna an-nafsa bin-nafsi," dan kami tetapkan bagi mereka anna an-nafsa bin-nafsi, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, wal 'aina bil-'aini, mata dibalas dengan mata, wal anfa bil-anfi, hidung dengan hidung, wal udhuna bil udhuni, telinga dengan telinga, was-sinna bis-sinni, gigi dengan gigi, wal juruha qisas, dan juga diwajibkan setiap luka ada kisosnya, dibalas dengan yang semisalnya. Suatu ketika ada salah seorang perempuan bernama Ar-Rubai' bintun Nadar di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki budak perempuan, sama-sama perempuan. Kemudian qadarullah Ar-Rubai' bintun Nadar ini melukai si budaknya hingga ompong giginya, Maka keluarga si Rubai', ya, di antaranya ada saudara laki-lakinya bernama Anas bin An-Nadar, menginginkan maaf dari keluarga si budak. Jadi ingin minta maaf dan ingin membayar ganti rugi. Disebut dalam bahasa Arab al-arsh. Al-arsh pakai hamzah bukan ain. Itu artinya ganti rugi. Al-arsh ini biasanya dulu di zaman mereka disebut al-arsh adalah ganti rugi untuk barang yang dijual atau dibeli. Kemudian barang tersebut diketahui punya cacat, ya, ada kerusakan. Maka diperbolehkan antara pembeli atau penjual ketika mendapatkan barang mereka yang cacat untuk meminta ganti rugi sesuai dengan, ya, kerugian dari cacat barang yang mereka terima.
Maka disebut juga untuk luka atau cedera, permintaan al-arsh, ganti rugi. Nah, si Anas ini, saudaranya, meminta untuk diberikan hukuman ganti rugi. Kita bayar saja. Karena Anas takut kalau misalnya dipraktekkan hukum kisos. Ya. As-sinna bis-sinni, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang syariat umat sebelum kita, bahwasanya gigi dibalas juga dengan gigi. Nah, si Rubai ini dia membuat gigi seri dari budaknya rontok atau ompong. Ternyata keluarga dari budak ini menolak untuk memberikan maaf dan menolak untuk meminta ganti rugi. Mereka tidak mau minta ganti rugi, tapi mereka minta balas kisos. Ya, diganti dengan gigi lagi, dirontokin lagi, tadi ompongin lagi. Subhanallah. Mereka akhirnya karena tidak menemui jalan tengah, konsultasi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi memutuskan kisos. Ya, karena memang hukum asalnya adalah kisos. Ya. Dikira oleh Anas bahwasanya hukum asalnya adalah benar-benar boleh memilih antara membayar denda atau ganti rugi atau dikisos. Tapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan kisos di awal. Jadi hukum asalnya adalah kisos, dibalas dengan gigi lagi. Kecuali kalau pihak yang terzalimi memaafkan, maka gugur, bisa memaafkan dengan ganti rugi atau memaafkan dengan cuma-cuma. Maafkan dengan cuma-cuma. Subhanallah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan kisos, si Anas ini masih belum puas, ya. Bukan berarti dia menentang keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia adalah sahabat yang mulia. Tapi di bayangan dia mungkin masih bisa dinego, ya. Siapa tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan atau memberikan syafaat, ya, sehingga memperbolehkan khusus untuk kasus ini, ya, tidak dibalas, dirontokkan atau diompongkan giginya. Atau mungkin difahami oleh si Anas bin Nadhr ini bahwasanya, ya, untuk pihak yang menzalimi boleh memilih. Ya, dia kira bahwasanya pihak yang menzalimi, yang melukai, yang mencederai boleh memilih antara dibalas kisos atau bayar ganti rugi. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan hak itu kepada yang menzalimi, tetapi haknya diberikan kepada yang dizalimi, yaitu hak awalnya adalah kisos, kecuali kalau yang dizalimi memberikan maaf. Apa yang diucapkan oleh si Anas ini? Kata si Anas, "Atuksaru saniyatur Rubai' ya Rasulullah." Apakah gigi serinya si saudari saya, ya, saudara perempuan dia, akan dipecahkan juga wahai Nabi SAW? Akan diompongkan lagi sebagai balasan? La, tidak wahai Nabi. Walladzi ba'atsaka bil haqq, demi Allah, tidak boleh gigi serinya Rubai, saudarinya dia, dirusak atau dipecah sebagai balasan. Subhanallah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya Anas, kataballahu al-qisas. Wahai Anas, Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan syariat kisos, yaitu menggunakan syariat tentang syariat umat sebelum kita. Faradiyal qaumu wa afaw. Ternyata setelah Nabi SAW memutuskan kisos, keluarga si budak ini berubah pikiran, kemudian memberikan maaf kepada si Rubai. Lalu di antara sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyebutkan bahwasanya ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, lau aqsamu 'ala Allah la abarrahu, yang mana mereka soleh, saking solehnya, saking takwanya, bahkan kedekatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mereka bersumpah atas sesuatu,
meminta agar Allah Subhanahu wa taala berikan, wujudkan, Allah wujudkan. Sampai bersumpah. Nah, di sini dia bersumpah, walladzi nafsi biyadihi atau walladzi ba'atsaka bil haqq la tuksaru thaniyatur rubai. Demi Allah, demi zat yang telah mengutusmu dengan hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh atau tidak, jangan sampai gigi seri saudariku dipecahkan sebagai balasan dari kesalahan dia. Dan subhanallah, Allah wujudkan dengan sumpah dia, si keluarga orang yang terzalimi memaafkan. Dan yang bisa kita ambil dari kejadian ini adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan syariat-syariat sebelum kita, dengan catatan syariat tersebut tidak diselisihi oleh Al-Quran dan hadis. Artinya pendapat yang kuat dan disebutkan oleh para ulama, kisah-kisah yang lain, dalil-dalil yang lain, bahwasanya syariat umat sebelum kita apabila tidak diselisihi, diingkari oleh Al-Quran dan hadis, maka syariat tersebut bisa dipakai atau diamalkan di dalam zaman kita. Luas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terkait tentang syariat umat sebelum kita. Maka setelah kita ketahui ini semua, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu mencakup beberapa hal, ya. Di antaranya yang pertama, ya, kewajiban iman kita kepada kitab-kitab memiliki konsekuensi kita beriman. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada rasul-rasulnya, utusan-utusannya, kitab-kitab. Dan bahwasanya kitab-kitab ini benar adanya dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan harus kita imani. Di antaranya adalah apa? Kitab Taurat, Injil, Zabur, ya, dan juga Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa alaihi wassalam. Namun kita tidak beriman kepada kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur yang ada di zaman sekarang. Beda ya? Bisa difahami? Kita beriman bahwasanya asalnya kitab-kitab tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, telah Allah turunkan kepada rasul-rasulnya. Tetapi kita tidak beriman kepada kitab-kitab yang ada di zaman sekarang. Kenapa? Karena kitab-kitab yang ada di zaman sekarang telah dirubah dan telah diganti isinya. Maka kita tidak mengimaninya. Kita mengimani kitab-kitab yang masih murni, ya. Dan disebutkan oleh para ahli bahwasanya bisa dikatakan bahwasanya tidak ada lagi kitab-kitab sebelum kita yang murni. Tapi kita beriman kitab-kitab yang murni itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, konsekuensinya kedua adalah kita beriman terhadap kebenaran kabar-kabar yang disebutkan di dalam kitab-kitab itu, ya. Selama kembali lagi kitab-kitab tersebut belum dirubah atau diganti isinya. Kita beriman kabar-kabar yang disebutkan di dalam kitab-kitab tersebut, termasuk kabar tentang akan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Itu tertulis di dalam kitab-kitab mereka, ya, dan lain sebagainya. Hal yang ketiga, kita beriman terhadap hukum-hukum yang ada di dalamnya selama syariat kita tidak menyelisih yang tadi kita sebutkan, ya. Syariat-syariat sebelum kita imani dan kita amalkan apabila tidak diingkari atau diselisihi oleh syariat kita, ya, mengikuti pendapat yang lebih kuat, ya, pada hal syariat-syariat yang diperselisihi, yaitu syariat-syariat yang statusnya tidak disepakati atau diingkari oleh syariat kita. Kita sebutkan bahwasanya syariat model ini itu ada perselisihan atau khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan tidak diamalkan, namun wallahu taala alam bissawab, yang lebih kuat adalah
Syariat tersebut selama tidak diingkari oleh syariat kita, maka diamalkan sebagaimana contohnya kisah Rubai' bintu An-Nadhr tadi, ya, tentang qisas. Kemudian yang keempat, konsekuensi yang keempat adalah kita beriman pada nama-nama kitab-kitab tersebut yang kita ketahui, yaitu nama-nama yang tadi kita sebutkan. Ada kitab Zabur yang diturunkan kepada siapa? Nabi Daud alaihissalam. Sebelumnya ada kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan ada suhuf, lembaran-lembaran yang Nabi Ibrahim alaihissalam, dan suhuf Musa, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-A'la, ya, suhufi Ibrahim wa Musa. Kalau kita sudah mengetahui, ya, sudah mengetahui konsekuensi-konsekuensi ini, apabila ada seseorang yang mengatakan, aku tidak beriman kepada Taurat, Injil, dan Zabur misalnya, karena bukan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita sepakati bahwasanya dia adalah orang yang telah kufur, ya, telah keluar dari agama Islam, telah kafir. Kenapa? Karena keimanan kepada kitab-kitab sebelum kita, ya, menjadi rukun iman di dalam umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu jawaban Nabi ketika ditanya apa itu iman, beliau mengatakan diantaranya wa kutubihi, dan iman kepada kitab-kitabnya. Namun ini hukum umum, ya, hukum umum. Kita tidak membahas tentang hukum khusus. Jadi tentang penyebutan kafir itu tidak sembarangan, ya. Yang disebutkan tadi adalah hukum umum. Siapa yang mengingkari Taurat, Injil, dan Zabur, dia adalah kafir. Ini namanya hukum umum. Tetapi hukum khusus yang berkaitan dengan individu, kalau ada kasus tertentu, ada fulan, ya, yang mengingkari Taurat, Injil, dan Zabur, maka tidak semua orang bebas mengatakan dia kafir. Harus dikembalikan kepada yang berwenang, yaitu hakim atau orang yang memang berilmu dan diberikan wewenang untuk memberikan keputusan pada orang tersebut. Karena perlu ditanya dulu alasannya apa. Barangkali dia terkena syubhat, atau memang dia tidak tahu tentang hadis Jibril ini, bahwasanya kita diperintahkan untuk beriman kepada seluruh kitab-kitab dan lain sebagainya. Ya? Ini yang perlu kita pahami. Setelah selesai dari iman kepada kitab-kitab, kita menuju iman yang ke berapa? Yang ke 4. Yang pertama kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, iman kepada rasul-rasulnya. Iman kepada rasul-rasulnya, ya, maksudnya adalah beriman kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala dari manusia. Ya. Karena ada utusan-utusan juga dari malaikat. Ya. Yang dimaksud dengan utusan-utusan Allah di sini adalah utusan-utusan dari manusia yang mereka diberikan kemuliaan untuk menjadi seorang nabi dan juga seorang rasul. Pertanyaannya, apa bedanya nabi dengan rasul? Yang pertanyaan ini juga kemudian memiliki cabang pertanyaan lain, yaitu siapa rasul yang pertama? Siapa rasul yang pertama? Disebutkan oleh para ulama di antara perbedaan antara nabi dan rasul, yang disebutkan oleh para ulama adalah nabi itu setiap yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nabi. Kullu man uhiya ilaihi minallahi ta'ala. Setiap yang diberi wahyu adalah nabi. Maka kalau kita sebut ada nabi, ada rasul,
ternyata Rasul itu memiliki makna tambahan, yaitu setiap yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia diperintahkan untuk menyampaikannya kepada kaumnya. Diperintahkan untuk mendakwahkannya kepada kaumnya. Kalau kita lihat dari penjelasan ini, berarti bisa kita simpulkan bahwasanya semua rasul adalah nabi, tapi tidak semua nabi adalah rasul. Ya. Karena nabi definisinya hanya yang masyhur disebut oleh para ulama adalah setiap yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dia diperintahkan untuk menyampaikan atau tidak diminta, tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Namun rasul, mereka yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala plus diperintahkan untuk mendakwahkannya. Atau bahasa Arabnya kullu man uhiya ilaihi minallah wa umira bitablighihi. Wa umira bitablighihi. Dan dia diperintahkan untuk menyampaikan dan mendakwahkannya. Sebenarnya ada ya definisi yang lain yang disebutkan oleh para ulama tentang perbedaan nabi dan rasul. Di antara yang disebutkan adalah bahwasanya nabi itu dia ya, diutus dengan syariat atau untuk menguatkan, menekankan syariat nabi sebelumnya. Tetapi rasul diutus dan diberikan syariat baru. Ya. Kalau agama semuanya sama. Semua para nabi agamanya adalah Islam, ya. Berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taat, tunduk dan lain sebagainya. Tauhid, menjauhkan diri dari syirik dan lain sebagainya. Tapi syariatnya menurut definisi ini nabi tidak membawa syariat baru, tapi rasul dia membawa syariat baru. Syariat itu hukum-hukum yang ada di dalam agama, ya, baik fikihnya dan lain sebagainya, adabnya dan lain sebagainya. Namun, ya, definisi ini bukan definisi yang lebih masyhur. Artinya definisi yang lebih kuat dan lebih terkenal adalah definisi yang pertama tadi, bahwasanya nabi yang hanya diberikan wahyu kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala, adapun rasul dia diberikan wahyu plus atau tambahan dia dituntut untuk mendakwahkannya. Kemudian selanjutnya pertanyaan turunan tadi, siapakah rasul pertama? Kalau nabi pertama kita sepakat bahwasanya siapa? Nabi Adam alaihi salam, ya. Disebutkan ya oleh hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya suila an Adam, ditanya tentang Adam, an-nabiyyu huwa an-nabiyyun huwa, apakah Adam itu seorang nabi atau bukan? Nabi Shallallahu alaihi wasallam, na'am, nabiyyun mukallam. Dia adalah seorang nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya diberikan wahyu. Nabiyyun mukallam. Ya, diberikan wahyu plus ya pernah berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala ketika di surga. Sebagaimana yang kita ketahui dari riwayat-riwayat yang ada. Namun apakah Nabi Adam seorang rasul? Nah, ini diperselisihkan oleh para ulama. Kalau yang berpendapat bahwasanya ya, Nabi Adam itu diperintahkan untuk menyampaikan syariatnya kepada kaumnya. Kaumnya siapa berarti? Kaumnya Nabi Adam namanya kaum apa? Belum ada ya. Kaumnya Nabi Adam dimulai dari anak-anaknya. Kaumnya yaitu anak-anaknya. Siapa? Qabil, Habil, ya, dan juga anak-anak yang lainnya. Yang disebutkan dalam suatu kisah bahwasanya dalam surat Al-Maidah ya, kisah tentang Qabil dan Habil itu ada dua, Al-Maidah atau Al-Araf, saya lupa. Ada dua anak Nabi Adam alaihissalam bernama Qabil dan Habil. Ya. Dan di antara tafsir yang disebutkan tentang kisah mereka berdua, kenapa mereka berdua ya, si
Qabil ini hasad kepada Habil, ya. Di antaranya adalah karena Nabi Adam alaihissalam menikahkan, ya, Qabil dengan putrinya yang A, kemudian Habil menikah dengan putrinya yang B. Nah, ini masih diperbolehkan ya nikah dengan sesama nasab sekeluarga karena belum ada orang lain, tidak ada orang lain. Ya. Sehingga mereka disebutkan para ulama dalam tafsirnya, dalam kisah-kisah yang disebutkan, mereka dinikahkan tetapi tidak sesuai dengan seleranya Qabil. Ya. Qabil tidak sesuai. Qabil sebenarnya seleranya dengan putri yang B, tapi dinikahkan dengan A. Yang B malah dinikahkan dengan Habil. Kemudian diantaranya adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan mereka berdua untuk berkurban, ya. Ternyata kurbannya terima adalah kurbannya Habil, kurban Qabil tidak diterima. Ya. Intinya, ya, mereka bersaudara. Salah satu dari saudara mereka ada yang membunuh saudara yang lainnya. Ya, kemudian disyariatkannya yang namanya memakamkan jasad. Maka yang berkeyakinan bahwasanya Nabi Adam diperintahkan untuk menyampaikan syariatnya kepada anak-anaknya, maka mengatakan bahwasanya Nabi Adam adalah rasul. Namun, perlu diketahui bahwasanya pendapat yang kuat yang ana pilih, ya, walaupun ini hanya khilaf di antara para ulama, adalah yang mengatakan rasul pertama adalah siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Insyaallah kita akan sebutkan perbedaannya atau dalilnya. Kenapa? Ada ulama yang mengatakan bahwasanya Nabi yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Kita jelaskan insyaallah setelah itu. Baik, kita lanjutkan sejenak tentang perbedaan Nabi dan Rasul tadi dan pertanyaan siapakah Rasul pertama. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Rasul pertama itu bukan Nabi Adam alaihissalam. Dan di antara dasar atau dalil yang mereka pegang adalah hadis yang sahih yang begitu jelas ketika Nabi SAW menceritakan tentang kejadian di hari kiamat, di hari kebangkitan, di hari hisab. Orang-orang kita ketahui semuanya merasa lelah, tersiksa karena menunggu terlalu lama, belum dimulainya hisab. Maka di sini disebutkan oleh Nabi, orang-orang mendatangi para nabi, ya, mendatangi para nabi. Di antara mereka ada yang mendatangi, mereka pertama mendatangi Nabi Adam alaihissalam, sampai akhirnya mereka mendatangi Nabi Nuh alaihissalam. Apa yang diucapkan oleh manusia, oleh orang-orang? Wahai Nuh, anta awwalu rasulin ba'athahu Allahu ilal ardh. Engkau adalah rasul pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus di muka bumi ini. Jadi lafaznya begitu jelas, ya, begitu terus terang mengatakan bahwasanya Nuh alaihi salam adalah rasul pertama. Ya. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwasanya rasul pertama sesuai dengan dalil ini yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Lalu bagaimana Nabi Adam? Mereka menyebutkan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam diutus pada umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umatnya Nabi Adam alaihissalam itu mereka tidak ada yang kufur. Tidak ada yang kufur. Bahkan mereka semua menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala, ya, ketika menjelaskan kana nasu ummatan wahidah, ya, bahwasanya dulu manusia itu adalah umat yang satu, umat yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, umat yang semuanya beragama Islam, semua para nabi, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai datang zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Kata beliau kurang lebih ada 10 abad mereka semua di atas tauhid kepada Allah Subhanahu.
termasuk anak cucunya Nabi Adam alaihi salam, ya. Walaupun mereka berdosa, berbuat salah, tapi mereka tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di zaman Nabi Nuh alaihi salam terjadilah kekufuran dan kesyirikan pertama kali. Ya, kesyirikan pertama kali terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Bapak Ibu pernah mendengar ayat yang ada di dalam surat Nuh ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang ke-23, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la suwa'u wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata, kaum Nabi Nuh, janganlah kalian tinggalkan, campakkan Tuhan-Tuhan kalian, janganlah kalian tinggalkan Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Siapa lima nama ini? Sebutkan dalam tafsir bahwasanya 5 ini adalah nama-nama orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Kaumnya Nabi Nuh ada 5 orang soleh bernama Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Kemudian di antara kisah yang disebutkan adalah ketika mereka yang 5 ini wafat, syaitan membisiki kaumnya. Dengan cara apa? Karena memang dari awal 5 orang ini dicintai oleh kaumnya, ya, dimuliakan oleh kaumnya. Nah, syaitan di sini mengambil celah membisiki kaumnya untuk, ya, membuat gambar-gambar mereka. Bahkan disebutkan membuat patung-patung mereka. Awalnya mereka tidak menyembah, ya, hanya karena kecintaan saja, mengingatkan mereka terhadap orang-orang soleh ini agar mereka ikut soleh. Karena kalau kita ingat orang soleh, ya, kita ada, ya, terajak, ya, terdorong untuk ikut soleh. Namun subhanallah, sudah menjadi sunnatullah, ya, ketika suatu kaum tiba, maka dia lebih buruk daripada kaum sebelumnya. Nah, orang-orang soleh yang hidup di zaman, atau kaumnya yang hidup di zaman 5 orang soleh ini, ketika wafat digantikan oleh anak-anak cucu mereka. Nah, anak-anak cucu mereka tidak tahu. Mereka digoda lagi sama syaitan sehingga mereka pun, ya, mengkultuskan kuburan mereka, ya, bahkan beritikaf di atas atau di sekeliling kuburan orang-orang soleh ini, sampai akhirnya mereka menyembah 5 patung dari orang-orang soleh ini. Itulah terjadi pertamanya atau pertama kali terjadinya kesyirikan di muka bumi ini. Sehingga Nabi Nuh alaihissalam diutus kepada orang-orang yang memang kufur dan syirik, dan diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada mereka, memberikan kabar gembira tentang surga bagi mereka orang-orang yang berbuat baik dan taat kepada Allah, dan memberikan peringatan tentang neraka dan azab Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang ingkar, berbuat kufur, syirik, dan lain sebagainya. Maka mereka berpendapat sesuai dengan hadis tadi, hadis tentang syafaat, ketika orang-orang di hari kiamat kelak mendatangi Nabi Nuh, mereka mengatakan, disebutkan oleh Nabi, anta awwalu rasulin ba'athahu Allahu ilal ard. Engkau adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Maka, ya, sebagaimana kami sampaikan bahwasanya ada terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama siapa rasul pertama, ya. Apakah itu Nabi Adam ataukah Nabi Nuh alaihi salam. Duh sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup di antara bentuk keimanan kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala atau keimanan kita kepada rasul-rasulnya adalah kita beriman juga di antara rasul-rasul itu ada yang namanya rasul-rasul ulul azmi, ya. Rasul-rasul ulul azmi ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahzab yang ke-7, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Allah sebutkan bahwasanya engkau wahai Muhammad, ya,
Dan juga nabi-nabi yang lain yang 4, yaitu adalah nabi-nabi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara faedah yang bisa kita ambil dari tentang keimanan kepada Rasul. Karena waktunya sudah masuk waktu Isya, maka kita cukupkan sampai sini. Apabila nanti ada faedah-faedah yang lain tentang keimanan kepada Rasul, akan kita sampaikan pada kesempatan mendatang, sekaligus menjelaskan tentang iman kepada yang kelima, iman kepada hari kiamat. Saya ucapkan terima kasih kepada jamaah sekalian yang telah hadir dan memperhatikan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما